Di hati gue udah mikir, nih pasti ada dia nih pasti ada si Guguk nih. Begitu keluar rumah dengan udah rapi, style mau ke masjid, ada dia, balik lagi ke rumah jadi kekalahan. Mas Oki. Yeah. Halo Mas Oki, sehat Halo, bro? baik. Dahsyat. Nih, gimana nih aktivitas sehari-hari kalau lagi selama pandemi nih? Ya gitu aja, nongkrong aja di sini di Kopi Bro. Banyakan di sini. Sambil nyari-nyari lirik buat lagu lah. Oh, oke. Bikin juga nulis? Bikin. Wow. Karena kan kalau gue bilang masa pandemi ini lebih banyak berpikir, apalagi ke hati kan. Biasanya kan kalau bikin lirik lagu itu kan kita harus, nah inilah saatnya. Oh, oke. Wow, nice. Hopefully lebih banyak lagi karya yang bisa dihasilkan ya. Insya Allah. Yes. And then memang ini agak unik ya, karena kan juga ketemunya juga nggak sengaja gitu. Betul. Terus tiba-tiba Bro Fadli bilang, ini kayaknya ada yang challenge yang pengen banget buat bisa diberesin juga sekalian. Biasanya kalau yang nggak direncanain tuh seru tuh. Yoi. Jadi apa sih yang pengen diberesin? Karena kan memang di podcast Dio ini banyak kan Mas Oki kita tentang ngeberesin kayak persoalan emosi yang banyak orang kayak nggak bisa lepasin. Kadang-kadang ada trauma, fobia, terus ada kayak luka batinnya tersendiri, ataupun misalkan ya hal-hal yang jadi challenge yang kita. Karena kan dalam kehidupan ya ada mungkin hal-hal yang bikin kita jadi nggak happy gitu. Nah itu yang apa sih yang kalau pengen diberesin nih gitu? Jadi gue tuh sebenarnya takut banget sama anjing. Oke. Jadi gue pernah pengalaman tuh pas lari pagi apa lari sore gue lupa deh. Lagi lari ketemu lah sama sosok anjing ini kan. Gede anjingnya dan gue dikejar, gue lari dan sambil berpikir gue mau kemana ada mobil kan. Ada mobil pada saat itu gue naik di atas mobil dengan cepat dengan lincahnya gue lompat sampai ke atas mobil. Anjing tuh udah kayak mau naik gitu dan di Lala tuh ada yang punya mobilnya dan di situ gue merasa gue ditolong nih. Tapi ternyata yang punya mobil malah ngomelin gue. Dan sampai pada saat itu sampai sekarang itu namanya walaupun anjing gede kecil takut banget bro. Takut banget. Kalau dari skala 1 sampai 100 tuh di skala berapa? 150 100 lebih kan. Sampai begitu keluar rumah mau sholat ke masjid mau sholat gue di hati gue udah mikir nih pasti ada dia nih pasti ada si Guguk nih. Begitu keluar rumah dengan udah rapi style mau ke masjid ada dia balik lagi ke rumah jadi kekalahan. Habis segitunya. Dan kalau nginget lagi kejadian itu dikejar terus lari ke atas mobil, bisa dirasain intensitasnya? Masih banget. Bayangan gue tuh, dia gigit gue. Anggap separah-parahnya digigit. Kan yang paling takut kan digigit. Kalau digigit terus kenapa? Anggap sakit. Beneran digigit anjing? Ya sakit. Karena emang sakit nih. Tapi kenapa harus takut? Gue takut dengan rasa. Kalau berantem takut gak? Kagak. Sakit gak? Bisa sakit. Tapi kenapa sakitnya berantem nggak takut? Tapi kalau digigit anjing lu takut sama sakitnya? Karena gue ngebayang dengan giginya yang bahkan anjing kecil. Iya. Dan gue ngebayang dia gigit nggak bakal lepas gitu kan. Aduh gue minta tolong sama siapa? Berarti yang paling takutkan adalah gigitannya. Gigitannya. Nah, coba dicek lagi Mas Oki, ketika ngebayangin lagi dikejar anjing, naik ke atas mobil, dimarahin, rasanya sekarang gimana? Rasanya gimana ya? Gue dikejar anjing, gue naik ke atas mobil, gue loncat aja lagi. Oke. Ada yang ganggu gak? Kalau tadi kan rasanya nggak enak gitu, ngebayangin anjingnya udah kayak intens. Nah sekarang kalau ketika nginget lagi ada anjing gitu, ngebayangin apa rasanya sekarang? Ya hadapin aja coba kali ya. Coba kali ya atau udah bener-bener clear? Karena gini, kadang ada kayak ya ada sih rasanya dikit tapi ya cobain aja ya gitu. Atau bener-bener udah kosong? Coba. Oke, berarti masih coba aja dulu ya. Nah, berarti masih ada rasanya nih sedikit. Oke, anggap benar dia nyerang. Terus rasa apa yang muncul? Gue mau tendang. Oke. Ada takutnya nggak? Ada takutnya nggak? Lebih gue mau hajar tuh. Wah, ini gawat. Gila gak? Rata kiri. Gue lagi mau tendang. Gue mau serang balik.
Ada anjing lagi, gede anjingnya, lihat-lihatan matanya, ganas lagi kelihatannya. Apa rasa yang muncul sekarang? Bodoh amat ah. Bodoh amat ah. Bodoh amat, jangan aja udah. Black. Bodoh amat. Santai ya? Santai aja. Nggak ada rasa lagi? Iya. Netral? Oke, sip, mantap. Bodoh amat. Pokoknya kalau dia serang, gue serang balik. Itu aja udah sekarang. Tolong buat para anjing-anjing yang nonton di podcast hari ini, hati-hati ya. Jangan deketin. Ntar ditendang Mas Oki. Percuma dong. Saya tidak bertanggung jawab. Percuma gue udah punya otot gede dong. Ntar besok anjingnya yang lari ke atas mobil. Awas gue balikin lo. Dahsyat. Yes, jadi sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi traumafobia itu kayak sesuatu yang tersimpan di tubuh fisik. Jadi yang kita lepaskan secara sekuensial gitu aja. Itu balik ke tingkat PD nggak sih sebenarnya? Bukan sih, Bukan karena ya? kita kan pede nih, otot kita ada. Oke. Tapi karena memang kalau emosi itu kayak terekam di memori di dalam tubuh fisik kita, jadi kayak kesimpan. Nah itu yang ke-trigger terus. Jadi kayak setiap kali ada lihat, langsung kayak dia keluar. Walaupun misalkan kita pede nih sama yang lain, kita pede berantem aja pede tadi kan. Tapi kenapa ya? Kalau sama anjing karena ada luka masa kecil kita tadi yang kerekam di memori bawah sadar kita. Nah itu yang kita perlu lepaskan. Ketika udah dilepasin ya udah suddenly ya udah bodo amat tuh. Ini gue juga bisa sikat gitu. Coba tolong anjing yang ada di bawah the box. Ini mesti ada warningnya. Tidak ada anjing yang disakiti dalam proses pembuatan. Tetap mereka harus kita sayangin dong. Yes. Kan? Mau kecil mau gede. Saya dog lover soalnya. Dahsyat. Oke. Dan kalau misalkan nginget lagi peristiwa itu di masa lalu gitu ya, pernah mengalami dikejar anjing, naik ke atas mobil, apa makna yang dirimu berikan sekarang? Gue ngeliatnya kocak aja ya. Ngapain gitu? Ngapain? Kalau gue diem mungkin dia nggak ngejar kali. Iya. Biasa aja. Biasa begitu ya. Mungkin dengan gue lari itu kayak dia ngajak main gue kali kan. Betul. Dengan posisi gue yang ketakutan, padahal dia mau ngajakin main kan. Ngapain juga sebenarnya. Tapi lucu sih. Itu jadi bahan cerita gue. Gue semua orang. Iya. Oke. Kocak tuh. Kocak juga. Jadi tema hidupnya dulu ya. Keren. Oke. Tapi kalau udah dilepaskan gitu, jadi kayak ya just a story. Oh iya. Bukan temanya kita lagi. Oke. Iya dong. Kalau saya pribadi, PD itu segalanya. Oh oke. Kalau nggak pede, bisa down apapun itu, hal apapun. Oke. Dan kapanpun PD itu adalah segalanya, bersedia gak dilepasin. PD-nya? Iya. Jangan. Bukan. PD adalah segalanya. Karena ketika kita kayak nyangkut gitu ya, PD adalah segalanya. Begitu nggak PD, kita langsung down. Itu yang gue rasain tuh. Nah, tapi kalau PD adalah segalanya kita lepaskan, kita nggak mungkin down. Ketika kita nggak down, kita akan PD. Itu paradoks. Jadi yang namanya looping paradoks ya. Jadi kayak kita pengennya PD karena PD adalah segalanya. Tapi begitu ada sesuatu aja yang bikin kita nggak PD, langsung kocak tuh sistem kita. Iya benar, rusak tuh. Langsung tiba-tiba wah kacau nih, jangan-jangan nanti begini overthinking. Melepaskan itu bukan berarti kita jadi nggak PD. Tapi di zona yang lebih nyaman kali, lebih stabil kali gitu maksudnya. PD kita justru lebih kebentuk. Kita jadi kayak itu ownership atas PD-nya kita. Why not? Oke. Wah itu tema besar banget tuh. Kayaknya energi yang seputarannya PD sama harga diri itu kayak gitu ya? Iya, kayak intens banget. Tapi kalau kitanya lepasin kayak lebih santai. Oke. Karena gue kalau udah berasa PD, Hatta gue dengan Indra Bruggman tuh kalah sama gue ganteng gitu. Beneran serius, kalah itu dia ganteng. Kalah, ya? Sorry. Tapi kalau gue udah tingkat kayak ada yang rusak, gue turun. Udah mau apa-apain males gue. Iya, mau ngaca aja nggak sendiri udah males. Exactly. Makanya karena itu keharusan, nah itu yang dilepaskan. Bahaya juga tuh. And suddenly kita santai. Yoi. Jadi kayak ya udahlah bawa santai. Itu yang asik. Hidupnya lebih luas jadinya. Benar. Oke, so apa makna yang dirimu berikan terkait dengan PD?
Kalau nginget lagi ke momen yang dulu ada sempet nggak pedenya gitu, ketika diingat lagi sekarang gimana rasanya? Apa ya? Gak ada yang gue rasain nih. Kosong? Gak ada yang gue rasain. Oke. Ah gila apaan sih nih? Keren. Apaan tuh ya? Karena PD-nya Oke, keren. PD-nya jadi embodied di kita. Jadi bukan sesuatu yang kita cari, karena PD itu milik kita memang. Kok bisa gitu sih? Ya memang begitu. Oh iya keren. Karena it's in our kayak di zonanya kita. Tadinya PD-nya itu di luar, karena gue harus PD. Kalau gue nggak PD, jadi ada momen gue nggak PD. Tapi kalau kita lepaskan itunya, jadi kayak in the zone-nya kita. Kayak PD atau enggaknya itu milik gue, fully gue yang kontrol. Keren. Bahasnya anjing, nyasarnya ke yang lain. Mantap nih. Emang segala sesuatu yang nggak direncanain bos. Asik. Bener ya? Ini nih hari ini rezeki gue kayaknya. Terbukti berarti ya. Keren. Jujur aja, gue nggak percaya loh bro. Maksudnya gue bisa merubah diri gue yang dari PD terus entah yang kayak tadi anjing gitu. Kok sekarang gila lo men. Lu gila lo. Asik keren ya. Kayak sebentar banget ya, nggak setengah jam doang, tapi 2 tema bisa. Keren, ajib. Mantap, thank you. Mantap. Asik. So teman-teman, kita belajar banyak dari case-nya Mas Oki ya. Walaupun mungkin relatif pendek ya, karena emosinya langsung bisa kebuang semua. Terkait dengan fobia gugup dan juga terkait dengan rasa percaya diri yang dibalikin lagi ownership-nya jadi milik kita sendiri gitu ya. Jadi kadang dalam kehidupan kan banyak yang mungkin punya challenge yang kurang lebih sama, dan cara itu bisa sangat efektif buat kita beresin, dilepaskan semuanya dengan sistem DOIT RTO. So thank you banget Mas Oki. Sama-sama, thank you buat ini sebenarnya gue butuh jawaban tuh udah lama banget loh. Oh gitu. Yang di PD ya, PD. yang susu PD. Oke. Kalau yang anjing sih gue udahlah bodo amat lah gitu ya. Yang PD ini gimana ya cara gue bisa terus pede di tingkat pede gitu loh, karena kalau begitu gue udah rusak tuh itu udah males banget. Tapi ini keren. Ini tanggal berapa sih? Keren. Thank you banget. Akhirnya ketemu jawabannya ya, padahal nggak sengaja ya. Thank you banget, ajib. Makin banyak rezeki, makin lancar semuanya. Berkah. Mudah-mudahan juga terus berkah nih programnya. Sip, thank you teman-teman semua. Thank you banget. Thank you Mas Oki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi semuanya di podcast Dio yang berikutnya. See you again. Bye-bye. Bye.